Halo Sobat Top 10 semuanya. Setelah lama kita tidak berjumpa, kali ini kita berjumpa kembali. LTMPT telah resmi merilis jadwal dan tahapan SNMPTN 2022. Kali ini izinkan saya untuk membantu menjelaskannya. Semoga persiapan SNMPTN 2022 kalian akan menjadi lebih mantap lagi. Yuk kita mulai. Sebelumnya, yuk subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Saya juga berbagi informasi setiap hari lewat Instagram menuju PTN, silahkan di follow. Ya, baru saja LTMPT merilis jadwal dan tahapan SNMPTN 2022. Kita langsung menuju ke slide-nya ya. Baik, detail rangkaian tahapan SNMPTN 2022 sumber data dari LTMPT yang terbaru. Yang pertama, kita akan membicarakan tentang timeline SNMPTN 2022. Setidaknya ada 7 tahapan dalam rangkaian pelaksanaan SNMPTN kali ini. Yang pertama adalah sosialisasi PDSS, yaitu pada tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022. Secara teknis saya kurang paham, tapi ini adalah sosialisasi yang diperuntukkan buat sekolah kalian. Jadi kalian terima beres ya. Kemudian tahap yang kedua adalah sosialisasi SNMPTN. Ini bisa untuk para guru dan sekolah serta juga untuk kalian. Kita tunggu saja bentuk atau format dari sosialisasi SNMPTN ini seperti apa. Kemudian berikutnya adalah pada tanggal 4 Januari 2022 akan ada launching PMB atau penerimaan mahasiswa baru, termasuk salah satu diantaranya adalah SNMPTN. Biasanya launching PMB ini terdiri dari 3 jenis seleksi, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri sesuai dengan domain dari LTMPT. Nah, kemudian tahap yang keempat adalah penetapan siswa eligible. Apa eligible tersebut? Eligible adalah para siswa kelas 12 baik SMA, MA maupun SMK yang dinyatakan lolos dan berhak mendaftar SNMPTN. Siswa eligible sendiri itu ditentukan oleh sekolah dengan kuota yang telah diberikan oleh LTMPT. Nanti ada keterangannya di bagian berikutnya. Kemudian pengisian PDSS atau pangkalan data sekolah dan siswa, di mana seluruh data termasuk data diri kalian beserta rapot dan instrumen-instrumen lainnya akan dimasukkan mulai tanggal 8 Januari sampai dengan 8 Februari 2022. Ini yang mengisi adalah pihak sekolah dan tidak semua siswa akan dimasukkan nilainya maupun data dirinya dalam PDSS. Hanya mereka yang eligible atau yang dinyatakan berhak ikut SNMPTN setelah dilakukan proses pemeringkatan oleh sekolah. Kemudian yang keenam adalah pendaftaran SNMPTN. Mungkin ini yang paling kalian tunggu-tunggu bagi kalian yang eligible atau bisa daftar SNMPTN karena terrekom oleh sekolah, yaitu pada tanggal 14 sampai dengan 28 Februari 2022. Di sini kalian akan memilih program studi atau jurusan beserta PTN-nya. Oke. Kemudian yang ketujuh adalah pengumuman SNMPTN. 29 Maret 2022, siapa saja yang eligible SNMPTN akan mendapatkan pengumuman. Apakah dia mendapatkan notifikasi biru atau notifikasi merah. Biru berarti kalian sudah lolos SNMPTN dan tidak perlu ikut jalur yang selanjutnya. Atau notifikasi merah berarti kalian harus mengikuti seleksi selanjutnya jika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri di bawah naungan LTMPT atau di bawah penyelenggara LTMPT. Nah, kalian yakin akan dapat biru atau merah? Tulis di kolom komentar. Nah, berikutnya tahapan pendaftarannya seperti apa? Oke, nanti mula-mula akan ada pengumuman kuota.
bagi sekolah sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswa. Pengumuman kuota ini akan disampaikan oleh LTMPT kepada seluruh sekolah. Berapa persen yang bisa ikut mendaftar di salah satu sekolah atau di setiap sekolah. Nanti kuotanya akan tersedia. Dan ini nanti bisa diakses di ltmpt.ac.id. Kemudian tahap berikutnya adalah registrasi akun LTMPT bagi sekolah. Jadi sekolah juga perlu membuat akun LTMPT. Wajib bagi sekolah yang belum punya akun LTMPT. Tapi kalau yang sudah punya akun LTMPT pada tahun sebelumnya tidak perlu buat lagi. Caranya adalah registrasi di laman https portal ltmpt.ac.id. Apa berikutnya? Berikutnya adalah registrasi akun LTMPT bagi siswa. Nah, ini yang beda. Membuat akun LTMPT bagi siswa itu wajib bagi semua siswa kelas 12 melalui laman yang sama, yaitu portal ltmpt.ac.id. Baik yang eligible SNMPTN maupun yang tidak eligible, semuanya wajib membuat akun LTMPT. Karena sangat dimungkinkan kalian akan ikut jalur lain, apakah itu SBMPTN atau jalur mandiri. Jadi bagi yang eligible maupun yang tidak, semuanya bikin akun LTMPT. Nah, berikutnya tahapannya adalah lihat data. LTMPT akan menginformasikan jumlah siswa yang eligible untuk mendaftar SNMPTN sesuai akreditasi sekolah. Jadi sebelum dikonfirmasi berapa jumlah siswa yang berhak mendaftar SNMPTN di sebuah sekolah, itu semua siswa terlebih dahulu wajib membuat akun LTMPT. Kalau kalian tidak membuat akun LTMPT, berarti misalkan eligible, maka kalian tidak bisa mendaftar. Jadi semuanya saja wajib bikin akun LTMPT dulu ya. Bagi kelas 12. SMA, MA maupun SMK. Kemudian tahap berikutnya adalah sekolah menentukan calon peserta berdasar data LTMPT dari jumlah siswa dan akreditasi di Dapodik Pusdatin, baik yang di bawah naungan Kemendikbud maupun di bawah naungan Kemenak. Disinilah letak atau domain sekolah untuk menentukan siapa yang berhak ikut SNMPTN atau tidak. Tentu hasil dari perengkengan secara paralel. IPA direngking sendiri, IPS direngking sendiri, bahasa direngking sendiri, dan seterusnya. Untuk SMK berarti setiap prodi di SMK tersebut. Penentuannya adalah dari 6 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika, ditambah dengan Fisika, Kimia, dan Biologi untuk IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Geografi, Ekonomi, Sosiologi untuk yang IPS. Bahasa juga sama, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Sastra Indonesia, Bahasa Asing, dan Antropologi. Kemudian untuk yang SMK, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan 3 kompetensi keahlian di masing-masing prodi di SMK-nya. Kemudian tahap berikutnya adalah pengisian PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa. Ini yang mengisi nanti adalah pihak sekolah ya, bukan kalian. Namun kalian bisa melakukan check and recheck barangkali ada data yang kemudian salah untuk kemudian dikonfirmasi ke operator sekolah untuk kemudian dibenarkan. Jangan sampai ada yang salah. Karena pengisian PDSS adalah rangkaian pertama dari sistem seleksi SNMPTN. Jika ada data yang salah di dalam PDSS, artinya tidak sesuai dengan data diri, termasuk nilai rapotnya juga tidak sama dengan yang ada di sini, Dapodik Pusdatin, maka biasanya hukumannya adalah diskualifikasi karena datanya di PDSS tidak lengkap atau tidak sama atau berbeda. Jadi pengisian PDSS itu wajib benar. Makanya kemudian di tahap awal tadi ada sosialisasi PDSS. Karena pada kasus-kasus sebelumnya mungkin LTMPT menganggap banyak sekolah yang masih salah dalam pengisian PDSS. Maka kemudian sangat diperlukan diadakannya program sosialisasi pengisian PDSS. Kita tunggu saja.
Kemudian tahap berikutnya adalah pendaftaran SNMPTN. Pendaftaran SNMPTN dilakukan oleh kalian sendiri sebagai peserta SNMPTN 2022. Mau prodi apa, mau PTN mana, kalian yang akan menentukan. Kemudian tahap berikutnya adalah pemilihan prodi dan PTN. Ini tadi sudah kita jelaskan. Prodinya apa, PTN-nya mana, tentu kalian sudah harus membuat sebuah keputusan untuk memilih dengan cermat dan tepat, jangan sampai salah pilih ya. Kemudian yang berikutnya adalah unggah portofolio. Ini disclaimernya, unggah portofolio hanya bagi kamu atau kalian yang memilih prodi seni dan olahraga. Kalau kalian tidak memilih prodi rumpun seni dan olahraga, tidak perlu mengunggah portofolio. Nah, kemudian proses seleksi. Setelah kalian melakukan rangkaian yang ada di sini, tugas LTMPT untuk memproses segala instrumen yang dibutuhkan untuk mengikuti SNMPTN. Kalian tinggal menunggu hasilnya saja. Nah, kemudian pengumuman SNMPTN, apakah dinyatakan lolos ataukah tidak. Dan tahapan terakhir adalah daftar ulang. Daftar ulang ini langsung menuju ke web masing-masing PTN karena antara satu PTN dengan PTN lainnya itu jadwalnya berbeda-beda. Nanti akan ada petunjuk bila kalian lolos harus daftar ulang dengan mengakses web apa ya, kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, yang penting sekali bagi kalian adalah persyaratan peserta karena ini menyangkut kalian. Ada 1, 2, 3, 4 setidaknya persyaratan peserta ya. Yang pertama apa? Siswa SMA, MA, dan SMK. Kelas terakhir yaitu kelas 12, berarti kelas 10 belum bisa, kelas 11 juga belum bisa, wajib kelas 12. Alumni bagaimana? Alumni tidak bisa karena SNMPTN hanya untuk satu jenjang kelas yaitu yang sekarang duduk di kelas 12. Atau yang 2022 akan lulus ya di kelas 12 atau lulus dari kelas 12 pada tahun 2022 yang memiliki prestasi unggul. Maksudnya apa prestasi unggul? Jika kalian dinyatakan eligible berarti kalian dianggap mempunyai prestasi unggul dan punya peluang untuk lolos di SNMPTN sesuai dengan prodi dan PTN yang telah kalian pilih. Kemudian memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Nah, kemudian kalian harus memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Sudah didaftarkan oleh sekolah di PDSS. Ingat, yang punya NISN ganda silahkan berkomunikasi dengan operator sekolah atau pihak sekolah agar NISN-nya tidak ganda. Oke? Kemudian memiliki nilai rapot yang jelas. Semester berapa? 1 sampai dengan 5 dan telah diisikan di PDSS. Peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Ini tadi sudah kita jelaskan. Saya pikir itu informasi awal tentang rangkaian jadwal dan tahapan SNMPTN 2022. Apabila ada yang belum jelas, kalian bisa langsung aja drop di kolom komentar pertanyaan apa. Semoga saya bisa membantu supaya SNMPTN kalian di 2022 ini membuahkan hasil yaitu sukses bernotifikasi biru. Oke teman-teman, saya sudah menyematkan di kolom deskripsi ya, buat teman-teman yang ingin didampingi untuk menjaga peluang lolos SNMPTN lebih maksimal. Silakan klik web yang ada di kolom deskripsi. Demikian video kita kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kita akan ketemu pada episode-episode berikutnya, pada video-video berikutnya dalam rangka membantu kalian di program sukses menuju PTN 2022. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan create your future.